Assalamualaikum, hai teman-teman, apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini saya ingin membagikan resep membuat bolu lapis talas Bogor yang bahan-bahannya super ekonomis. Apa aja sih bahan-bahannya? Yuk tonton terus videonya sampai selesai dan jangan di skip ya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak tertinggal video-video dapur mamut selanjutnya. Langkah pertama, siapkan 13 sendok makan tepung terigu pro sedang. Jangan lupa tepung terigunya diayak terlebih dahulu supaya nanti bolunya tidak ada gumpalan terigu. Setengah sendok makan baking powder, 1 bungkus susu bubuk denkau. Kemudian bahan kering disisihkan terlebih dahulu. Lanjut, kemudian siapkan 6 butir telur. Ini saya pakai yang berukuran kecil ya. Kemudian 10 sendok makan gula pasir. Ini bisa disesuaikan ya teman-teman. Lanjut 1 sendok teh SP, bisa diganti ovalet ataupun TBM ya. Lalu masukkan 1 bungkus vanili bubuk, sejumput garam, kemudian mixer secara bertahap dari speed rendah ke speed tinggi hingga adonan mengembang putih, kental, dan berjejak. Nah, jika adonan sudah mengembang, putih dan berjejak seperti ini, berarti adonan sudah bisa kita masukkan bahan keringnya tadi ya. Masukkan bahan kering tadi secara bertahap ya teman-teman. Kemudian diaduk-aduk dulu secara perlahan supaya tepung terigunya itu tidak ada yang berterbangan ya. Mix kembali dengan kecepatan rendah supaya adonan tepung merata ke adonan telurnya tadi ya. Kemudian masukkan 1 bungkus santan instan, lalu 1 saset SKM putih. Kemudian mixer lagi sebentar. Selanjutnya masukkan 150 ml minyak goreng. Kemudian aduk menggunakan spatula supaya minyak goreng tadi tercampur rata ke adonannya ya. Ini speednya saya percepat ya teman-teman, untuk meminimalisir waktu. Nah, kemudian adonannya saya bagi menjadi 2 bagian. Adonan pertama saya beri pewarna makanan warna kuning tua ya teman-teman. Untuk tetesan yang pertama saya masukkan kurang lebih sekitar 4 tetes ya. Aduk hingga warna tadi tercampur ya. Nah, ini karena warnanya masih kurang terang, lalu saya tambahkan lagi sekitar 3 tetes. Ini warnanya masih pucat ya teman-teman, jadi saya tambahkan lagi sekitar 3 tetes pewarna kuning tua. Jadi totalnya kurang lebih 10 tetes warna kuning tua yang saya tambahkan ya. Lalu selanjutnya untuk adonan yang kedua, ini saya gunakan pewarna makanan warna ungu ya teman-teman. Jika kalian punya pasta talas, bisa diganti dengan pasta talas ya. Tadi kurang lebih sekitar 5 tetes ya teman-teman, saya teteskan pewarna ungunya. Nah, ini warna masih tetap pucat ya teman-teman. Lalu saya tambahkan lagi 5 tetes pewarna ungu supaya warnanya lebih terang ya. Untuk warnanya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing aja ya teman-teman. Jika kalian ingin lebih terang lagi, bisa ditambahkan lagi beberapa tetes pewarnanya ya.
Untuk warna ungunya, jadi total tadi kurang lebih sekitar 13 tetes warna ungu ya teman-teman. Itu bisa sesuai selera masing-masing ya. Selanjutnya, adonan tadi saya sisihkan dulu, kemudian siapkan loyang. Saya pakai ukuran berdiameter 22. Sebelumnya saya olesi dulu dengan minyak goreng supaya nanti bolunya tidak lengket. Di sini saya tidak menggunakan mentega dan terigu untuk olesan supaya bolunya nanti tidak kempes ya teman-teman. Setelah loyang siap, kemudian masukkan adonan yang berwarna kuning terlebih dahulu ya. Kemudian hentakkan sebentar, gunanya supaya tidak ada ruang yang kosong di pinggirannya ya teman-teman. Setelah itu kukus kurang lebih 15 menit. Nah, setelah kurang lebih 15 menit, kemudian kita masukkan adonan yang berwarna ungu tadi ya. Ratakan menggunakan spatula, kemudian kukus lagi kurang lebih 15 menit. Nah, ini sudah matang teman-teman. Kemudian saya dinginkan dulu di suhu ruang sekitar 10 menit. Nah, ini untuk membuka bolunya saya menggunakan pisau ya teman-teman, supaya lebih mudah saat dikeluarkan. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya, ini untuk pemberian topping. Sebelumnya saya olesi dulu dengan buttercream ya. Ini ada sekedar tips dari saya ya teman-teman, karena kebetulan ini bolu yang saya buat bagian atasnya itu sedikit tidak rata. Jika ingin dijadikan ide bisnis, sebaiknya bagian atas yang tidak ratanya diratakan terlebih dahulu, baru setelah itu bisa diolesi dengan buttercream. Nah, kurang lebih seperti ini. Setelah itu bisa kita beri topping keju di bagian atasnya. Bolu lapis talas Bogor bisa dijadikan cemilan sehari-hari, sebagai kue ulang tahun untuk putra-putri kita, atau sebagai suguhan saat hari raya. Jadi bisa disajikan di berbagai suasana ya teman-teman. Dengan tekstur yang lembut dan rasa manis yang pas, ditambah dengan rasa keju dari toppingnya tadi, membuat bolunya ini benar-benar enak di lidah. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.